Sebelumnya, selamat pagi semuanya. Kenalin nama aku Juni, di sini sebagai mahasiswinya Pak Rizky, yaitu penyelenggara webinar hari ini. Nah, di kesempatan kali ini aku mau sharing ke teman-teman semua tentang public speaking dan sesuai judul aku, yaitu kupas tuntas cara membuka, menyampaikan, dan menutup presentasi yang baik. Sebelumnya izinin aku share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Muncul ya? Terlihat, Kak. Ya, sudah muncul, Kak. Oke. Disclaimer dulu ya teman-teman, aku bukan seseorang yang sangat profesional di bidang public speaking, tapi semoga dari apa yang aku sampaikan kali ini kita bisa belajar bareng-bareng dari ilmu yang selama ini aku dapetin. Dan di presentasi kali ini bakal terdiri dari 4 bagian. Yang pertama pastinya kita bakal membahas tentang cara membuka presentasi yang baik. Kemudian di bagian kedua kita bakal membahas tentang cara menyampaikan, dilanjut dengan cara menutup, dan di akhir nanti kita bakal ada sesi Q&A. Oke, kita mungkin boleh langsung masuk ke bagian yang pertama, yaitu cara membuka presentasi yang baik. Sebelumnya, perlu teman-teman semua ketahui bahwa pembukaan presentasi itu posisinya sangat penting ya dalam kelancaran public speaking kita. Karena pembukaan itu merupakan kesan pertama atau first impression kita nih yang bakal ditangkap sama penonton kita nantinya. Waktu pembukaan presentasi itu bagaikan waktu emas buat kita semua untuk bisa menggait fokus audiens kita buat dengerin presentasi kita dari awal hingga akhir nanti. Nah, mengutip dari BB 2016 yang juga dikutip oleh Pak Rizky di bukunya yang berjudul Speak to Captivate, sebenarnya pembukaan yang baik itu harus memenuhi 5 fungsi yang ini. Yang pertama yaitu untuk menarik perhatian audiens, kemudian untuk memperkenalkan subjek atau topik pembicaraan, selanjutnya untuk menyatakan alasan mengapa audiens perlu menyimak, kemudian membangun kredibilitas kita sebagai pembicara, dan yang terakhir, melakukan preview terhadap poin-poin utama kita. Aku kasih contoh poin yang ketiga ya, mengapa alasan, untuk menyatakan alasan mengapa audiens perlu menyimak. Sebagai contoh, di presentasi aku kali ini kan judulnya tentang public speaking. Dan kenapa teman-teman di sini harus dengerin ya tentunya agar teman-teman di kemudian hari nanti misalnya dikasih kesempatan atau memiliki kesempatan untuk menjadi public speaker, teman-teman bisa tahu nih kiat-kiatnya untuk membuka presentasi, menyampaikan, dan menutup presentasi yang baik. Seperti itu. Dan dengan kata lain, pembukaan presentasi kita itu harus memenuhi kelima poin ini agar bisa dikategorikan sebagai pembukaan presentasi yang baik. Contohnya di poin yang pertama, menarik perhatian audiens. Tentunya jika dari awal aja pembukaan kita udah nggak berkesan, akan ada kemungkinan bahwa audiens kita itu akan sulit fokus kepada presentasi yang akan kita bawakan. Apalagi sekarang kan presentasinya secara online ya, di mana teman-teman banyak yang off cam, dan aku sebagai pembicara di sini nggak tahu nih apakah teman-teman off cam itu sambil dengerin atau sambil melakukan aktivitas yang lain atau bahkan HP-nya ditinggal terus tidur gitu kan. Nah, di sini nih fungsi kita jika teman-teman berhasil menarik perhatian audiens dari awal, teman-teman pastinya bakal berhasil nih membuat audiens kita buat stay dengerin kita dari awal sampai akhir. Begitu. Oleh karena itu, teman-teman juga harus tahu nih cara-cara agar bisa menarik perhatian audiens. Nah, langsung aja nih kita masuk ke cara-cara membuka presentasi yang baik. Aku di sini mengutip dari Tracy 2015. Sebenarnya ada 15 cara. Cuma di kesempatan kali ini aku bakal bahas 5 aja yang menurut aku bisa kita terapin sebagai public speaker pemula. Yang pertama itu dengan memulai dengan pernyataan yang positif. Kemudian kita juga bisa memulai dengan berbicara mengenai isu terkini yang mungkin juga bisa berkaitan dengan topik yang kita bicarain. Selanjutnya kita juga bisa membuat pernyataan yang mengejutkan atau fakta yang mengejutkan yang berhubungan dengan topik yang dibawakan. Kemudian seperti yang tadi disampaikan oleh Cynthia, kita juga bisa nih menyampaikan sebuah humor di presentasi kita. Dan tentunya ini bisa membuat audiens tuh makin tertarik dengan topik yang kita bicarain. Dan yang terakhir kita juga bisa menyampaikan sebuah cerita atau mengawali dengan sebuah cerita. Nah, setelah mencoba membuka presentasi dengan salah satu
Dari kelima cara di atas, kita bisa mulai memperkenalkan topik pembicaraan yang akan kita bawakan, sambil menyatakan nih mengapa si audiens itu perlu menyimak presentasi kita. Dan semoga setelah ini teman-teman bisa paham ya cara membuka presentasi yang baik. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu tentang cara menyampaikan isi atau konten presentasi kita dengan baik. Perlu diingat bahwa poin paling penting atau tujuan kita sebagai pembicara dalam melakukan presentasi itu cuma satu, teman-teman, yaitu agar pesan yang kita sampaikan dapat jelas dan mudah dipahami oleh audiens kita. Nah, terus gimana cara agar pesan yang kita sampaikan ini bisa jelas dan mudah dipahami? Yang pertama, pilih topik yang tepat. Pastikan topik yang kita pilih itu menarik dan sesuai dengan target audiens. Teman-teman tentunya juga harus menguasai topik ini dengan baik. Jadi, pertama, teman-teman harus tahu nih audiensnya seperti apa. Misalnya audiensnya itu anak muda. Anak muda itu lebih tertarik dengan topik yang seperti apa sih? Jangan sampai nanti teman-teman malah milih topik yang kurang relevan dengan audiens teman-teman, atau kebalikannya, misalnya audiens teman-teman itu orang tua tapi malah memilih topik yang terlalu anak muda. Jadi ada kemungkinan nanti yang para orang tua itu kurang mengerti dengan topik yang teman-teman sampaikan. Jadi pastikan topiknya itu tepat, topik yang teman-teman pahami, dan topik yang sesuai dengan audiens teman-teman. Begitu. Kemudian, organisir ide dengan baik. Jadi teman-teman bisa kumpulin semua ide dan organisir dengan baik. Di sini aku kasih contoh, teman-teman bisa membuat poin utama. Poin utamanya dulu apa sih, kemudian teman-teman bikin anak-anaknya tuh, poin pendukungnya. Jadi nanti saat presentasi teman-teman bisa menjelaskan dengan mudah karena sudah dipetakan. Kemudian penggunaan ungkapan transisi. Dalam presentasi teman-teman, biar gak flat, biar teman-teman gak bingung, atau saat teman-teman nggak tahu mau ngomong apa tuh, teman-teman bisa menggunakan ungkapan transisi. Di sini contohnya itu ada seperti halnya, juga, selain itu. Nah, di saat seperti ini itu teman-teman tujuannya untuk menggunakan transisi agar teman-teman itu punya jeda dari topik satu ke topik yang lain, untuk penghubung juga. Dan di sini juga bisa dipakai misalnya teman-teman udah nggak tahu mau ngomong apa, di detik-detik ini teman-teman bisa gunakan sebagai kesempatan untuk berpikir apalagi nih yang mau diomongin gitu. Selanjutnya latihan pastinya, kayak kalau udah dipersiapin semuanya, skripnya udah ada, apa aja yang mau diomongin udah ada, teman-teman bisa latihan. Latihan yang aku pakai itu bisa di depan kaca, atau teman-teman, kan di sini ada Zoom, teman-teman bisa join Zoom sendiri, terus nge-record, terus teman-teman dengerin lagi apa yang udah teman-teman sampaikan. Di sini tuh cara seperti ini bisa teman-teman gunain banget buat latihan presentasi. Begitu. Terus, untuk penutup, seperti lalu gimana nih cara agar teman-teman bisa menutup presentasi dengan baik? Seperti yang dikatakan oleh Pak Rizky dalam bukunya, bahwa ibarat sebuah film, ending dari presentasi kita itu akan menentukan rasa yang tersisa dan apa sih yang akan dibawa pulang oleh audiens. Oleh karena itu, kita harus mampu menarik perhatian atau memberi kesan yang baik nih, seperti yang tadi aku udah sampaikan di awal ya. Memberi kesan yang baik yang dapat menempel di pikiran dan di hati para audiens. Lalu gimana caranya? Hal mudah yang dapat kita lakukan sebagai pemula dalam menutup presentasi kita, yang pertama adalah dengan meringkas poin utama dan penutup. Biar audiens kita tuh ingat lagi apa sih yang udah kita bahas gitu. Kita bisa menekankan kembali secara singkat intisari dari poin utama yang telah kita sampaikan. Kemudian, pada bagian penutup, kita juga dapat menyampaikan kepada audiens bahwa presentasi kita ini udah berakhir, kayak teman-teman, sepertinya presentasinya ini udah mau berakhir gitu. Kemudian kita juga dapat memotivasi audiens untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, kita dapat menanyakan kembali kepada audiens salah satu pertanyaan random yang berkaitan dengan presentasi kita. Ini tuh untuk bukan mengetes ya, cuma untuk mengetahui
seberapa jauh pemahaman audiens atas apa yang telah kita sampaikan. Begitu. Terakhir, kita dapat menutup presentasi kita dengan meninggalkan kesan yang kuat. Kesan yang kuat ini dapat kita lakukan dengan misalnya memberi apresiasi kepada audiens, ataupun kepada panitia pelaksana, ataupun memberi quote yang berkesan. Seperti yang tadi di pembicara utama kita ya, Teh Indah itu juga menampilkan quotes di akhir presentasinya, atau di webinar episode keempat kemarin, Bu Isti pembicara itu menyampaikan puisi di ending presentasinya. Jadi itu agar melekat di pikirannya audiens. Intinya, jangan sampai pembukaan dan isi materi yang telah kita persiapkan secara matang dan kita sampaikan secara baik itu menjadi tidak berkesan karena penutup yang kurang maksimal. Begitu. Mungkin sekian aja yang bisa aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman semua paham, dan jika teman-teman punya pertanyaan, boleh langsung ditanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Juni atas pemateriannya, luar biasa insightful ya. Baik, sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A yang kedua. Teman-teman boleh kembali menggunakan fitur raise hand atau menggunakan kolom chat. Oke, ada pertanyaan pertama dari chat, dari Kak Glory, saya bacakan. Halo Kak, terima kasih sebelumnya, presentasinya keren banget. Mau tanya, kalau audiens kita ada yang menanyakan pertanyaan yang di luar skop materi kita itu, gimana cara ngatasinya ya Kak? Terima kasih. Boleh Kak Juni langsung dijawab saja pertanyaannya. Oke, terima kasih Glory atas pertanyaannya. Mungkin ini bakal ada dua kemungkinan kali ya. Kalau teman-teman tahu jawabannya, ya pastinya teman-teman bisa langsung jawab walaupun itu di luar konteks pematerian kita. Cuma kalau teman-teman nggak tahu, teman-teman boleh dengan rendah hati menyampaikan kepada audiensnya bahwa pertanyaan orang tersebut itu di luar materi kita, atau mungkin teman-teman juga bisa menggunakan pengetahuan dasar teman-teman untuk nyangkut-nyangkutin nih gitu. Terus teman-teman juga mungkin bisa ngasih sumber-sumber tertentu buat orang tersebut yang nanya, biar orang tersebut tuh bisa langsung nyari ke sumber tersebut. Karena teman-teman juga kalau jawab kan takutnya salah gitu. Jadi nggak apa-apa, it's okay untuk jujur ke si penanya kalau kita tuh kurang paham mengenai pertanyaan tersebut. Karena itu juga kan di luar dari konteks pematerian kita. Seperti itu sih. Baik, luar biasa jawaban dari Kak Juni. Oke, Kak Glory juga sudah merespon ya jawabannya. Sepertinya masih ada waktu untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand atau mengetik di kolom chat. Oke, kalau gitu saya deh mau bertanya untuk Kak Juni, boleh nggak pribadi nih? Tadi kan Kak Juni bilang ya untuk menarik perhatian audiens itu cukup penting dalam suatu pembukaan public speaking. Nah, di tengah pandemi ini kan kita banyak menggunakan Zoom gitu ya, atau platform online lainnya. Kira-kira ada nggak sih tips untuk menarik perhatian audiens saat melakukan webinar atau presentasi online lainnya? Oke, aku coba jawab ya. Untuk menarik perhatian audiens di kala online ini, menurut aku karena kita cuma bisa tampil di satu kotak layar kecil ini ya, teman-teman bisa banget menggunakan kostum yang menarik, yang nggak biasa gitu, atau menggunakan filter, make up yang tersedia di Zoom ini. Yang penting masih dalam batas sopan ya teman-teman, jangan terlalu wah gimana. Yang penting itu kostumnya menarik, make up-nya oke gitu. Kalau dalam presentasinya teman-teman, tadi salah satu yang aku kasih contoh itu teman-teman bisa mengungkapkan fakta yang menarik atau yang mengejutkan gitu. Sebagai contoh di dalam public speaking kali ini, misalnya fakta yang mengejutkan ini misalnya ya teman-teman, nggak tahu beneran apa enggak. Misalnya teman-teman tahu nggak sih kalau kita menjadi public speaker itu kita bisa meningkatkan perekonomian dunia gitu. Itu tuh salah satu contoh kalimat yang bisa teman-teman gunain dalam membuka presentasi untuk menarik perhatian audiens selain kostum atau make up gitu. Oke, terima kasih Kak Juni, sangat bermanfaat sekali, terima kasih. Nah, sepertinya kita sudahi sesi
pembicara yang kedua, kita boleh lanjut lagi ke pembicara kita yang kedua.